Kang Jack, hari ini gue semangat banget nih Kang Jack. Kenapa Kang Bung? Punya baju baru. Iya lupa kita barengan. Punya baju baru, pojok Ada ikon sarapan. tersendiri. Mantap. Selain itu, gue yang bikin gue semangat tuh karena pembicara kita kali ini Kang Jack. Pembicara kita kali ini ternyata dia punya sebuah bisnis namanya bisnis cuci steam. Lu kan sebenarnya udah punya banyak pengalaman juga ya di bisnis. Terus kenapa yang lu pilih itu adalah cuci steam sih? Jadi Kenapa nggak yang lainnya gitu? Ada banyak potensi lain apa cuci steam? jadi sebelumnya gini ya, pengen cerita sedikit. Kalau dibilang lama banget sih enggak ya. Usaha paling kalau yang pertama banget sih di bidang kuliner 4 tahun yang lalu gitu kan. Kalau boleh sedikit cerita gitu. Ya. Kalau boleh sedikit cerita kan yang pertama itu gue itu bikin juragan kerang. Tapi kan sebagaimana teman-teman tahu ya sekarang kita sama-sama tahu lah semua ya seluruh dunia lagi ngadapin pandemi COVID-19 ya. Jadi ya mau nggak mau lah istilahnya ada backup lah dari usaha yang pertama ini kan menemui kendala ya hambatan. Apalagi kan kalau di kuliner terus gua kan dalin makan di tempat itu kan berkerumun ya banyak orang dan itu nggak memungkinkan gitu kan sekarang untuk running. Jadi sementara hanya mengandalkan istilahnya cuman online sama take away doang gitu kan. Dan secara omset nilainya 70% atau 80% itu turun banget gitu. 70 sampai 80%. Jadi Emang gini teman-teman rata-rata ya, di bisnisnya Kang Ari ini dia ternyata bukan menjadi prioritas di cuci steam, tetapi beliau juga ada bisnis kuliner yang bernama Juragan Kerang ya, tanda kutip Juragan Kerang, memang makanannya dia olahan-olahan kerang seperti itu. Tetapi karena pandemi seperti ini dia lebih mengutamakan ke cuci steam ini sendiri kayak Bung ya. Jadi untuk cara bertahan hidup di tengah pandemi ini lari dulu ke bisnis yang tidak mengandalkan makanan. Dan mungkin untuk Juragan Kerang sendiri dia cara berjualannya menggunakan sistem online Kang Ipung. Jadi sistem take away dari ya? Take away sama online tadi Grab Food sama GoFood doang lah kita ngandelinnya. Dan itu beda karena kan makannya emang harus di tempat dan keadaannya harus panas gitu. Buat lebih enak. Jadi memang kebanyakan 80% sih ngandelin makan di tempat. Jadi ya sekarang keadaannya kayak gini terus ya gue harus muter otak lah gimana caranya kan harus ada pemasukan tetap gitu kan. Sementara dari usaha gue yang kuliner itu nggak bisa ngasih untuk dapur lah istilahnya. Kalau boleh jujur gitu, bahkan karyawan aja banyak yang dirumahin dulu gitu kan. Ya sekarang ketika keadaan seperti ini ya gue harus cari alternatif lain. Dan sama temen gue juga di sini nggak sendirian, ya gue bikin lah cuci steam ini gitu. ini walaupun agak melenceng dikit dari tujuan utama kita wawancara, cuma ada satu hal yang menarik nih Kang Jack. Ternyata ada kesamaan nih antara yang kemarin kita wawancara juga itu Bakso Joni. Bakso Joni. Kayak masih ingat ya? Masih ingat. Bakso Joni juga kemarin bilang katanya omsetnya berkurang sampai 70%. Wow. Ternyata hampir sama ya. Kayaknya hampir semua sektor kuliner emang turun sekitar 70%. Dan mantapnya nih Kang Ari langsung bisa banting setir nih. Bisa langsung cari celah untuk wah, gua harus ada backup yang lain ya. Itu mantep banget sih. Mungkin agak gue pengen gali sedikit mengenai Juragan Kerang dikit ya, nggak apa ya. Itu bagaimana mengatasi, apakah memang dia tetap buka atau terpaksa harus tutup atau memang tadi buka tapi hanya order online saja? Jadi sementara kan kalau buka sih tetap buka, tapi pertama jamnya itu dibatasi. Kedua ya nggak bisa kita makan di tempat, hanya bisa take away atau online gitu. Dan sebenarnya bisa dibilang si Celing ini bukan sekedar banting setir sih. Ini emang udah sebelum keadaan corona ini
kita udah beberapa planning usaha yang pengen dijalanin itu. Bahkan sebenarnya ya udah direncanain dari jauh-jauh hari karena kita udah ada juga siapin Apa nih? gitu. Apa? Ya ini rencana bisnis gitu di bidang usahanya cuci steam dan ini ada beberapa sebenarnya planningnya. Cuman ketika corona langsung terasa gitu terasa akibatnya efeknya ya udahlah yang paling memungkinkan ini dulu yang dijalanin gitu. Oh, cuci steam. Nah, Ini cuci kalau steam dulu. Tadi sedikit baca ini ada cuci steam dan juga warkop Indomie ya. Ya, jadi gini kan justru kan tempatnya ini kan sekarang ada di rumah kebetulan ya. Sebenarnya rencananya di tempat lain. Tapi satu dan lain hal terkendala masalah izin gitu. Jadilah ya namanya setiap usaha pasti ada hambatan dan kendalanya gitu. Dan Kalau itu saya sih untuk bahasa usaha, mohon maaf nih Kang Ari, jangan pernah mengatakan itu hambatan, kesusahan, tapi anggaplah semua itu tantangan. Ya. Jadi kerikil lah kita itu. sebagai orang-orang yang memang punya jiwa bisnis, jangan pernah menganggap hal-hal seperti itu menjadi beban buat kita. Tapi justru menjadikan tantangan tersendiri teman-teman buat kita. Jadi bukannya kita ngedown ngadepin tantangan, tapi malah kita harus bisa. Karena kalian tahu sendiri yang namanya pisau aja kalau semakin ditempa baja itu semakin kuat semakin tajam. Semakin tajam. Itu aja. Luar biasa sekali. Nah, tapi ini sebenarnya saya agak penasaran juga sih sama namanya. Namanya adalah Tling Steam Motor. Nah, kalau dilihat sebenarnya Tling ini saya ngelihat ada banyak gitu yang menggunakan nama ini, bahkan bukan steam motor doang, ada laundry pun Tling namanya. Nah, apakah ini adalah sebuah usaha franchise atau memang sendiri aja gitu? Bendera sendiri. jadi sebenarnya si Celing ini bendera sendiri. Oh iya. Kalau masalah ada kesamaan nama bahkan kemiripan itu sih mungkin ketidaksengajaan ya, karena gue sebelum angkat merek si Celing ini kan searching dulu juga apakah ada yang punya gitu. Kebetulan waktu itu hanya lewat sosmed doang gitu ngeceknya. Pas dicek di Google ternyata emang ada beberapa yang pakai nama Celing gitu. Dan beberapa usaha yang lain pun pasti banyak yang sama lah kurang lebih namanya gitu. Jadi ini murni brand sendiri sih, bukan franchise, bukan. Franchise ya. Tapi kalau ada orang yang mau ikutan bikin Tling terus minta tolong ke Kang Ari, bisa nggak tuh jadikan franchise? Ada rencana ke sana nggak? Bisa banget karena bisa banget. Karena emang dari awal Yang mau buka usaha di Steam nanti bisa kontak langsung Iya. Kang Ari. Nanti bisa lihat keterangan di deskripsi ya. Di deskripsi nanti kita taruh. jadi kita bikin rencana bisnis ini memang di sini ada detailnya gitu. Nanti kalau misalnya akang-akang sekalian mau lihat, adalah sampai RAB pun ada gitu. Dan ini sebenarnya RAB itu nggak terpaku ya. Ini tergantung situasi dan kondisinya gitu. Apakah dari tempat ataukah dari spek alatnya gitu, itu bisa menyesuaikan lah gitu. Kayaknya mantep banget nih Kang Jack nih. Kalau gue mau bikin cuci steam kayaknya tinggal langsung ke Kang Ari. Kenapa? Karena modulnya udah ada. Ini modul boleh lihat. Ini modulnya udah ada ini. Ini udah ada ya modul untuk cuci steam motor sama warkop Indomie ya. Dan di sini dalamnya ada budget plan juga ada ya Kang? Ada RAB, RAB-nya, ada terus tujuan, ada keunggulannya, tips-tipsnya segala macam di sini ada. Iya. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau belajar bisa langsung lah hubungi Kang Ari pastinya, karena udah prepare banget gitu loh. Bisa lah. Terus Kang Ari, ini saya banyak juga ngedengar kalau yang nama cuci steam itu ada resikonya katanya. Jadi ada yang bilang hati-hati kalau cuci steam. Kenapa? Karena nanti motornya bisa rusak. Katanya bisa airnya bisa masuk ke ke Sela-sela mesin ya? Iya, ke sela-sela mesin, bikin karat, terus kelistrikannya jadi konslet segala macam. Itu bagaimana ya Kang Ari ya? Ya jadi menyikapinya atau ada teknik tersendiri Kang Ari misalkan untuk pencuciannya seperti ini atau memang mengikuti karakter dari motor-motor terbaru sekarang. Jadi gini, kalau misalnya untuk masalah teknis seperti itu kita udah pelajarin dulu ya sebelum kita buka, kita riset dulu lah gimana gitu. Jadi untuk tipe-tipe motor yang terbaru mungkin ada
seperti spakbor atau penghalang-penghalang yang udah bawaan pabrik ya, yang menghalangi lewatnya air untuk kena daerah sensitif yang bisa menyebabkan masalah-masalah tadi gitu. Kecuali untuk motor-motor tua gitu. Dan untuk motor tua pun ya kita ada teknik sendirilah. Kita menghindari area-area yang bisa menyebabkan masalah itu gitu. Ada treatment Perasaan kena. Dia lagi. Kita lihat. Makasih ya Kang ya, masih Mang. Makasih ya. Makasih, Mang. Ya gitulah, kalau untuk teknis sendiri ada caranya, kita bisa pelajarin bareng-bareng dan itu nggak susah sih untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Dan gue pengen penasaran nih, modalnya berapa sih Kang ini bikin cuci steam nih? Oke, jadi sebelum gua terangin modal, balik lagi ke yang tadi. Kenapa? Tadi ada pertanyaan yang belum gua jawab ya. Oh, apa tuh? Soal kenapa ke cuci steam kan, banting setirnya dari kuliner ke cuci steam. Jadi gini, pertama kita lihat cuci steam itu, menurut gua ya, cuci steam itu adalah bisnis yang paling minim resiko. Paling minim resiko. Paling minim resiko. Catat ya teman-teman, paling minim resiko. Ini Satu. resikonya. Kenapa? Karena modal besarnya itu kita hanya keluar di awal. Nggak seperti kuliner. Kuliner kan ada belanja tiap hari ya untuk kebutuhan istilahnya bahan-bahan baku lah harus kita persiapin. Sementara kalau cuci steam modalnya di awal, besarnya di awal, tapi untuk operasionalnya kita nggak butuh modal banyak-banyak gitu. Hanya butuh maintenance aja. Hanya ya maintenance juga nggak terlalu ribet lah gitu. Hanya ada beberapa yang kita urus lah gitu, dan modal kayak beli sabun pun nggak setiap hari karena ini paling minim resiko banget. Itu pertama. Kedua, kenapa sih cuci steam, kan banyak orang yang main cuci steam gitu. Jadi cuci steam itu pertama tadi ya yang paling minim resiko. Kedua, hari gini gitu kan setiap rumah pasti punya motor minimal satu aja. Iya. Itu catatan gua ya. Iya. Kedua, sebetulnya target pasar gue itu, target market gue itu adalah ojek online sebenarnya. Ojek online. Tapi berhubung masalah tadi kan tempat yang tadi awal itu untuk pengen gue itu udah gue akomodir sebenarnya buat ojek online. Untuk tempat mereka santai gitu. Karena gue itu udah punya promo-promo untuk menarik buat ojek online. Apa aja tuh contohnya? Ya contohnya misalnya buat orang ojek online kita kasih free kopi misalnya. Menarik banget kan buat mereka. Gitu. Pas bulan puasa ini beli kopi juga? Sekarang mah belum, karena kan belum ada promo buat Gojeknya. Oh belum ya? Belum ada. Siang-siang beli Karena kopi ya, tempatnya juga buat mereka nongkrong juga nggak mungkin kalau kayak gini, kalau sekecil ini. Buka puasa aja kan. Iya, bisa lah. Ya banyak lah, gua siapin colokan untuk mereka sambil ngecas, nunggu, ya. ngecas, nunggu orderan apa segala macem gitu. Itu target sebenarnya awalnya gitu, target market gue itu untuk ojek online dan ya masyarakat sekitar lah. Ya sekarang pastilah orang punya motor minimal satu mah pasti. Minimal satu tuh pasti Bahkan satu ada. rumah ini Ya. yang saya lihat ya bisa sampai 2-3 orang. Nah itu makanya. Karena itu. kebutuhan mereka itu lain-lain kan. Iya. Sebenarnya kalau saya perhatikan di bisnis sistem ini, kenapa saya recommended banget ya sebenarnya? Karena siapa sih orang yang saat ini nggak butuh cucian gitu. Iya. Dan mereka sendiri kalau nyuci sendiri kadang ada malasnya juga ya. Iya. Mungkin teman-teman di rumah juga ngalamin kan. Lebih enak lah, lebih praktis lah. Istilahnya kita nggak usah lah kerjain semuanya sendiri. Kalau memang ada uang lebih baik bawa aja ke tempat cuci steam terdekat. Betul. Saya setuju. Ya itulah salah satunya, yaitu tadi minim modal, terus pasarnya ada gitu kan, marketnya ada buat cuci steam itu, dan kita menawarkan nggak seperti cuci steam yang kebanyakan pinggir jalan ya, kesannya nggak niat dan asal-asalan bukannya kayak yang gua lihat ya. Karena gua itu membuat celing ini, gue yang perhatiin banget itu aspek kenyamanan buat si konsumen. Jadi gimana caranya mereka sambil cuci steam bisa tempat nunggunya enak gitu, nggak kecipratan air, bisa sambil ngopi kan. warkopnya juga itu, Ada ada warkopnya gorengan, juga, segala macem ada ya. gorengan, ada segala macem Ibarat gitu. pepatah mengatakan teman-teman, sambil menyelam minum air. Minum air. Inilah dia. Orang motornya dicuci, perutnya diisi. Ya gue Bisa gua ya. memposisikan sebagai konsumen, gue memposisikan sebagai konsumen.
ketika gua cuci steam di tempat yang pinggir jalan, gua pengen ngopi gitu, mesti jalan dulu ke tempat nyari kopi atau beli cemilan, beli apalah makanan buat sambil iseng-iseng nunggu, apalagi kalau kita nunggu antriannya banyak gitu kan. Oh, jadi pengalaman Kang Ari sebagai konsumen cuci steam sebelumnya malah diterapkan di ya. cuci steam Kang Ari seperti itu Kang Ipong. Awal jadi pelanggan, jadi pengusaha. Iya. Asal mau nyimak di kita Iya, aja. iya, iya. Jadi kita perhatiin nih, setiap usaha apapun kita posisikan diri kita sebagai konsumen tempat yang akan kita tuju gitu, entah itu bidangnya jasa atau makanan. Apa sih kekurangan mereka yang itu yang kita jadikan bahan untuk perbaikan kita gitu. Wah, sebentar Kang Ari. Bicara masalah kenyamanan, mungkin buat beberapa orang masalah harga itu bukan menjadi masalah. Ada nggak perencanaan Kang Ari ke depannya selain untuk mengisi masalah perut nih, itu ada kelebihan lain saat menunggu? Misalkan seperti ada free wifi atau mungkin Itu dia. hal-hal lain gitu. Itu Ada dia nggak sampai Kang. ke Jadi sebenarnya tempat yang tadi awal saya udah siapin itu buat akomodir semuanya Kang. Kebutuhan terutama cowok ya. Bahkan saya tuh udah nyiapin tempat space untuk barbershop juga. Wow, mantap. Jadi kan apa ya istilahnya kita kan promosinya itu barbershop itu selain pinggir jalan ya kita butuh narik orang lah dulu. Caranya apa? Ketika orang mau cuci steam, ada tempat cuci potong rambut nih di sini. Sekalian deh gua nunggu potong rambut dulu di sini lumayan gitu kan. Sebenarnya mereka sendiri jadi berpikirnya menghemat waktu ya. Bagaimana mereka Ya. berpikir kita harus cuci motor, potong rambut, internet kuota habis. Ya, bisa itu. Gimana orang nggak datang kayak gitu teman-teman kalau konsepnya seperti itu. Konsepnya tadi awalnya seperti itu, cuman kendala tempatnya lah. Iya, iya. Dan ya keburu COVID menyerang lah gitu kan jadinya banyak yang planning yang terhambat lah gitu. Tapi kalau misalkan Kang Ari Itu sih, Kang. teman-teman kita nih ada tempat dan ada budget lebih buat modalin usahanya Kang Ari mengelola langsung gitu. Kang Ari siap nggak kalau misalnya? Seandainya teman-teman kan di belakang sana tuh banyak Iya deh Kang Ari, dari tadi pertanyaan saya belum dijawab. Modalnya berapa nih? Oh. Nah, itu dia. Iya. Sebenarnya kalau modal sih untuk equipment sendiri kan kebetulan kan equipment saya lengkap ya di sini. Ada buat snow-nya juga, ada kompresornya, Kompresor. sama alat steamnya juga, cuci steamnya sendiri. Terus yang tabung itu ya? Snow ya? ya, Yang berdiri ya? terus kebetulan meminimalisir apa ya budget untuk operasionalnya, gue itu pakai yang listrik semuanya. Jadi listrik. ininya nggak pakai Bukan bensin, bensin. nggak. Jadi Berarti nggak ada. tantangan dong ya. Nambah lagi tantangannya kalau mati lampu seperti itu. Ya kendalanya di mati lampu memang kalau listrik ya. Cuman setelah ditimbang-timbang itu Lebih hemat. lebih hemat karena kita nggak perlu beli bensin tiap hari gitu. Ya kendalanya memang kalau mati lampu. Dan sebetulnya harusnya gua itu beli 2 mesin, yang satu untuk bensin, yang satu untuk listrik. Jadi ketika yang listrik mati ada backupnya, bisa ada backupnya gitu. Cuman kalau sekarang kan belum terlalu membutuhkan karena belum terlalu sibuk banget lah operasional cucinya juga. Satu hari 10 motor, 5-10 motor lah, masih cukup lah untuk ini. Gitu sih. Jadi modalnya berapa? Belum bisa. Oh ya, sorry si modal ini tuh habis 5,5 juta ya. Sana ya. Iya, si mesin untuk equipnya doang. Mesin 5 juta. 5,5 juta untuk semua. Oke, 5,5 juta buat Kang lah. Oh, karena gampang ntar gua kontaknya. Prosedur gua produser gua. Kang Deden. Terus apa lagi nih selain steam sama snow? Selain ini paling modalnya di ini ya kalau tempatnya udah ada sih sebenarnya paling di tempat ya. Kalau punya sendiri mungkin nggak perlu ngeluarin biaya bulanan kan, biaya atau kontrak tahunan gitu. Paling gua waktu itu nambahin ini sih kanopi sedikit untuk kalau ada hujan jadi masih tetap aman lah gitu. Jadi misalkan gue punya modal 10 juta, Iya. itu udah bisa langsung sikat Oh ya? bisa banget, Bisa banget ya? Aman lah ya? Aman. 10 juta bisa lah ya? Bisa kan? 10 juta bisa. Bisa lah. Bisa banget. Ya, apalagi kan gue bilang kalau tempatnya udah memungkinkan banget sih sebenarnya nggak perlu ada pasang segala macam tambahan sih bisa aja. Gitu mah. Dengan modal yang minim mungkin, makanya gue bilang kan kalau modal tergantung spek dan sikonnya sendiri nanti. Sehari tadi bisa sampai 10 pelanggan ya? 10 pelanggan. 10 pelanggan
Tadi berapa per ininya? Harga per motornya? Gua ini di sini sebenarnya bisa dibilang paling murah lah di sini. Walaupun ada fasilitas untuk snow dan polesnya, tapi gua di sini pasang harga 10.000 aja. 10.000. 10.000. Kayaknya rata-rata 15.000. Iya. Ini salah satu strategi Kang Ari Ya. untuk mengambil para pelanggan. Ya. 10.000 sehari berarti bisa 100.000. 100.000 100.000 sehari. sebulan bisa 3 juta. 3 Kalau juta. kita 15.000 sebulan bisa 4,5 juta. Iya. Boleh juga. nih. Boleh ditiru pokoknya abis Ya. ini gue pengen belajar. Ini boleh gue minta pokoknya nih ya. Boleh lah. Ambil kayak Itu satu tempat ya, bayangin kalau kita punya minimal 3 tempat gitu sih. Gua sih ini apa ya, karena gua buat apa ya istilahnya, gua skemanya itu untuk banyak sih, bukan cuma satu harusnya gitu. Karena kalau pengen ngejar ya istilahnya yang duit ya pendapatan yang lumayan ya nggak bisa satu lah, harus banyak gitu. Karena modalnya juga sebenarnya dengan 5 juta pun bisa. Iya. Bisa kalau di rumah sendiri mah bisa Ini aja. 2 bulan udah balik modal Kang Jack. Iya. Mesin cuman beli sekali doang. Iya. Bisnis 2 bulan balik modal gimana nggak mau coba lo. Oh kayak gitu. Bisa nanti konten-konten. Jangan lupa lihat aja di deskripsi. Ya. Dan catat Kang ya, itu untuk kita awal-awal. Kalau kita udah makin lama, otomatis orang makin banyak yang lihat, apalagi ngelihat harga murah, terus sama fasilitas dan ini salah satunya gua promosinya itu lewat sosial media. Jadi Sosial media ya. tapi sekarang sih belum lah sekarang mah ya, karena memang belum terlalu ini juga. Gua sih memang tadinya udah siapin platformnya di Instagram dan Facebook. Jadi kalau ada motor-motor yang keren-keren sedikit lah, yang misalnya dipamerin yang keren lah, kita foto, kita post di Instagram, kita tag ownernya gitu. Gitu sih. Kang Ari, satu pertanyaan lagi dari saya. Kang Ari ada perencanaan ya ke depannya, karena sekarang tuh bicara teknologi ya, semua paling bisa membangun masalah teknologi, khususnya masalah gadget ya. Ya. Orang siapa sih sekarang yang nggak pegang gadget Ya. istilahnya gitu kan? Ya. Ada nggak perencanaan Kang Ari untuk ke depannya buka pendaftaran online untuk cuci STIM gitu? Pendaftaran Kayak lebih efektif ya kan? pendaftaran online-nya gimana maksudnya, Kang? Ya maksudnya mereka apakah by WA, Jadi booking waktu dulu gitu, booking dulu gitu gitu. istilahnya. Mereka datang jam sekian. Kalau Itu sampai bisa jadi salah satu strategi juga. itu sih masukan yang oke sih dari Kang Jack, bisa kita tampung. Dan sekarang apa-apa ya serba digital lah ya. Ya betul. Buat marketing juga kita buat online tuh udah harus banget lah kita ikutin perkembangan zaman. Kalau nggak gitu ya nggak akan perkembangannya nggak akan secepat sekarang lah gitu. Ya, terakhir dari gua, ini bener nih, gua sebenarnya kayak tertarik banget nih gua Tertarik buat ya, gimana nih. Boleh lah. Sebelum kita akhiri, kasih dong tips buat gua nih kalau mau buka cuci STIM nih. Tips buat teman-teman juga dong. Ya, buat gua aja. Ya boleh lah buat teman-teman. Oke, juga. gimana tipsnya aja. Jadi bukan cuma cuci STIM doang sih ya, buat usaha apapun gitu. Sedikit tips dari gua itu adalah lu tuh kalau misalnya memulai satu, jangan cuman di planning. Jangan planning, sorry. Awalnya itu kita amati dulu apapun, karena gue yakin usaha yang bagus itu yang original sih, yang belum pernah ada. Tapi kalau sekarang kita butuh serba cepat ya Kang ya. Seperti ya pengalaman gue itu, amati dulu. Gue ingin buka STIM, gue amatin dulu nih tempat STIM sekitar gue, kekurangannya apa yang perlu dibenahin dari situ. Kedua, planningnya. Ketiga, eksekusi. Menurut gue gitu sih. Karena kalau cuman di planning tapi nggak ada eksekusinya, ya percuma. Cuman planning doang gitu. Jadi kesimpulan dalam bisnis Kang Ari saat ini, dia sistemnya kalau saya singkat itu menjadi ATM. Apa sih itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kurang lebih seperti itulah gitu. Oke, mungkin ini terima kasih banyak Kang Ari untuk ilmu-ilmunya, untuk masalah bahas STIM, dan mungkin next kita bahas tentang masalah bisnis kerangka khususnya teman-teman. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari pojok salapan untuk Kang Ari. Maaf, lagi ada. Nomornya cek aja.
Jangan bikin malu gua dong. Aduh, gimana sih masa ditagih juga nih? Aduh. Anjir, Ini teh mau promosiin usaha gua ini. Wait. Dia tagihannya pakai cek kosong. Ini kenang-kenangan dari kita, Berjuang Selamat. Mungkin bisa langsung dipakai Kang Ipung? Boleh kali ya dipakai kali ya. Atau didobel aja kali ya. Coba aja nggak apa-apa. Udah makasih banyak nih, udah dipromosin. Dapat hadiah Bantu ya, tambah semangat. kaos yang keren lagi. lagi. Keren banget nih Pojok Salapan. Sukses terus buat Pojok Salapan. Amin. Makin banyak subscribernya. Makin banyak yang endorse, amin. Thank you ya Pojok Salapan, sukses semuanya. Oke, terima kasih. Gua Ipung Gue Kang Jack. pamit.